Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Kurniawan di Deka TV. Kali ini kita akan menceritakan seseorang yang sangat inspiratif untuk kehidupan kita, yaitu Deddy Corbuzier. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, atau yang biasa disebut dengan Deddy Corbuzier. Oke sob, biar enak kita panggil Om Deddy aja ya sob. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1976 sob. Beliau seorang mentalis dan beliau juga seorang pesulap yang sangat profesional, dan beliau seorang influencer atau YouTuber dan juga seorang presenter. Om Deddy mengidap penyakit disleksia. Penyakit yang membuat seseorang sulit untuk mengeja, membaca, bahkan menulis, tapi tidak mempengaruhi akan kecerdasan seseorang tersebut. Karena penyakit disleksia tersebut, Om Deddy sampai 6 kali ditolak dari perusahaan-perusahaan karena keterbatasannya dalam hal membaca. Beliau adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Beliau tinggal dengan ayah dan ibunya yang memiliki berbagai macam tipe dalam kehidupan. Ayah dan ibunya mendidik Om Deddy Corbuzier dengan pendidikan yang bebas. Maksudnya bebas tapi terarah mungkin ya sob. Kakeknya mendidik Om Deddy dengan tegas. Om Deddy banyak belajar hal dari 3 sosok tersebut. Om Deddy merasa belajar softnya atau lembutnya dari ayahnya, dan belajar seni dari ibunya, tetapi belajar tegas dari kakeknya. Om Deddy berasal dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu, karena pada saat itu ayahnya bekerja sebagai supir mikrolet. Ibunya adalah seorang penjahit. Untuk membantu perekonomian keluarganya, ibunya menjahit, tapi hanya menunggu pesanan saja. Bahkan Om Deddy pernah merasakan makan bakso 1 sob, tapi dibagi 4. Udah gitu, udah dibagi 4 sob, pakai nasi lagi sob. Jadi 1 bakso dibagi 4 bersama keluarganya. Menurut Om Deddy, itu adalah masa-masa saat-saat yang terpuruk sob. Om Deddy mempunyai prestasi di sekolahnya dengan membawa piala juara teater sob. Akan tetapi nilai akuntan Om Deddy 4 sob. Guru akuntannya marah-marah. Guru akuntannya mengatakan, makan tuh piala. Akuntan gak bisa hitung duit, udah gede mau jadi apa? Sombong amat. Sekarang Om Deddy gede, beliau dengan akuntan yang kurang bagus, beliau membayar orang untuk menjadi akuntan pribadi. Masya Allah. Om Deddy pernah merasakan tidak naik kelas sampai 2 kali sob. Guru MTK dan guru akuntan Om Deddy sangat membenci Deddy Corbuzier, karena Deddy Corbuzier tidak pernah mengerjakan tugas matematika dan akuntan. Tapi sob, guru teaternya, guru olahraganya sangat menyukai beliau. Setiap ada lomba teater, selalu beliau turun. Setiap ada pertandingan olahraga, selalu beliau yang menjadi atletnya. Kalau pelajaran matematika, sudah tahu lah pasti bakal dihukum. Karena tadi sering tidak mengerjakan PR, nilainya tidak bagus di pelajaran matematika. Maka dari itu, pesan untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua di rumah, untuk menilai seorang anak itu bukan hanya kecerdasan, dari kecerdasan bagaimana anak itu bisa matematika. Persepsi orang kalau jago matematika pasti dia pintar. Akan tetapi setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang kecerdasan di kognitif, ada juga anak-anak yang kecerdasannya di psikomotorik. Kognitif pemahamannya, psikomotoriknya adalah geraknya sob. Jadi kita menilai seseorang itu bukan dari satu aspek. Kalau kita melihat ikan manjat pohon, pasti itu salah. Tapi kalau kita melihat ikan berenang, itu luar biasa sob. Jadi intinya setiap anak mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita support. Di umur 8 tahun, Om Deddy sudah memiliki minat di bidang sulap. Salah satu alasan dari Corbuzier menjadi pesulap adalah senang dengan aksi Mark Wilson yang ia tonton di televisi. So, do you have time for one more trick, please? Well, instead of a trick, how about this? See, these are my genie cards and the secret to the self-folding bill.
sana dia paham sob, kalau pesulap itu keren. Biasa melawan sesuatu yang tampak bisa menjadi tidak tampak, atau sesuatu yang tampak mustahil. Sejak saat itu, Deddy Corbuzier kecil bercita-cita menjadi seorang pesulap. Tapi seperti biasa sob, yang namanya orang ingin menjadi sesuatu hal yang besar, pasti ada aja cemoohan. Pasti ada aja cemoohan. Apa ya? Cemoohan. Ya, itu pokoknya. Banyak teman-teman yang rekan-rekannya, bahkan keluarga yang menertawai. Maklumlah sob, pada saat itu profesi pesulap sangat-sangat tidak menjanjikan terlihatnya. Orang-orang melihat bahwasanya profesi sulap itu sangat-sangat tidak menjanjikan. Om Deddy untuk meraih cita-citanya sebagai seorang pesulap, beliau berlatih di kaca sob. Berlatih sulap di kaca sampai benar-benar triknya, tekniknya itu sempurna sob. Dan Om Deddy akhirnya dari situ dia tampil di mana-mana. Bahkan waktu masih SMP, beliau tampil di dunia fantasi. Ya lumayan lah sob. Beliau tampil di dunia fantasi setiap minggu sob. Dan beranjak dewasa dan beliau akhirnya kuliah sob. Di kuliah tetap beliau menekuni sebagai seorang pesulap. Bahkan pada saat kuliah penghasilannya lebih besar dari penghasilan ayahnya sob. Sob, nama Om Deddy Corbuzier itu didapat dari mantannya yang bernama Katy. Makanya Om Deddy mengatakan pada salah satu ketika dia diinterview di salah satu media, beliau mengatakan bahwasanya Katy ini perempuan yang berarti untuknya, karena perempuan inilah yang memberikan nama Deddy Corbuzier. Nah sob, pada tahun 1998 Om Deddy tampil di salah satu hotel dan ada yang melihat itu produser TV sob. Dan produser TV itu mengajak Om Deddy untuk tampil di televisi. Pada saat itu ada The Magic Show. Memang faktanya sulap itu seni terumit di dunia. Sulap itu abstrak dan semua jenis barang bisa disulapkan sob. Itu menurut Om Deddy. Yang namanya proses itu pasti sama dengan hasil. Ketika kita berproses, maka hasil akan mengikuti sob. Sehingga dari dunia sulapnya, Om Deddy memiliki prestasi yang begitu luar biasa. Om Deddy menjadi pelempar pisau tercepat. Dan Om Deddy juga menjadi peniup kulup tercepat. Menjadi peniup kulup terkuat di dunia pada masanya sob. Beliau juga pemegang Merlin Award di Amerika pada tahun 2010 satu kali, 2011 satu kali. Itu yang menilai orang Amerika sob. Dan beliau bahkan mendapatkan satu gelar yang dimana gelar itu satu-satunya dimiliki oleh orang Asia. Dan gelar itu sebetulnya memang tidak dinobatkan untuk orang-orang Asia, akan tetapi dikarenakan salah satu ciptaan sulapnya dipakai di seluruh dunia, bahkan masuk ke dalam buku-buku sulap ciptaan terbaik di dunia. Ya pada tahun itu penghargaan adalah SAM, Society American Magician, dan juga menjadi instruktur bela diri Worldwide Martial Art Ambassador. Perkumpulan martial art di dunia memberikan itu kepada Om Deddy Corbuzier karena sebagai salah satu ambasador bela diri di Indonesia. Nah, ada sesosok wanita yang membuat Om Deddy jatuh cinta, yaitu Karina. Om Deddy memutuskan untuk menikah dengan Karina meskipun keyakinannya berbeda. Ya Om Deddy dengan Kak Karina itu pacaran selama 4 tahun sob. Dan menikah pada 25 Februari 2005. Dari pernikahan tersebut, Om Deddy dikaruniai seorang anak yang bernama Aska. Nama panjangnya Ascanio Nicola. Sayangnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dan pada 30 Januari 2013 akhirnya Om Deddy dan Kak Karina bercerai, akan tapi dengan cara yang sangat baik. Om Deddy pun sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada Kak Karina. Nah, kalau sekarang sih kalau kita lihat Om Deddy berhubungan dengan Kak Sabrina. Semoga langgang ya. Dulu Om Deddy itu gondrong sob. Ininya nih
sampai sini nih sob, ya kan? Terus rambutnya panjang, ada ini ya kumis, set, ada ini ya gitu sob ya, matanya begini terus set gitu, alisnya set gitu sob. Nah pada tahun 2010 Om Deddy memutuskan untuk membotakin kepalanya sob, pelontos. Nah pada tahun 2010 juga Om Deddy pada saat itu mulai merambah karirnya dalam dunia presenter. Tetapi dia masih aktif sebagai mentalis. Dan di situ dan di tahun itu beliau sering muncul sebagai pembawa acara. Tahun 2014, Om Deddy pernah dirawat di rumah sakit karena sarafnya terjepit. Itu dari kisah masa lalunya, beliau pernah mengalami kecelakaan di tahun 2009. Tahun 2015, Om Deddy memutuskan untuk berhenti dari dunia sulap dan fokus sebagai presenter. Deddy Corbuzier pun memiliki program talk show yaitu Hitam Putih. Dengan gaya yang tegas, pembawaan yang wibawa, sehingga acara ini sangat diminati oleh rakyat Indonesia. Karena acara ini begitu banyak memberikan tontonan-tontonan yang positif yang memotivasi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi acara ini sempat berhenti sejenak dan sampai sekarang dilanjutkan lagi. Nah sob, kenapa sih Om Deddy Corbuzier memutuskan untuk berhenti sebagai seorang pesulap? Jadi gini sob, tujuan Om Deddy itu sebagai seorang pesulap untuk menghibur. Endingnya malah jadi komersial. Pernah Om Deddy tampil 1 jam itu 250 juta sob. Nah di situ Om Deddy berhenti. Ini adalah salah satu faktor yang membuat Om Deddy berhenti dari sulapnya. Karena main sulap itu sudah tidak murni. Om Deddy ingin menghibur, malah jadi main sulap untuk uang. Tapi sob, ada alasan yang jauh lebih penting dari itu. Alasan yang paling utama adalah seorang anak yang bernama Aska. Ada satu momen nih sob, ketika Om Deddy mau keluar kota, Aska ngotot nih sob, mau ikut sama Deddy Corbuzier, sama Om Deddy Corbuzier nih sob. Kata Om Deddy Corbuzier mengatakan kepada Aska, "Papa harus kerja Aska." Lalu Aska menjawab, "Bukankah Papa sudah kerja?" Maksudnya kerja sebagai presenter di Hitam Putih sob. Lalu Aska menjawab, "When will it be enough?" Nah, Aska lah anak yang sangat disayang oleh beliau, menjadi salah satu orang yang membuat Om Deddy berpikir kembali. Karena menurut Om Deddy, momen dengan Aska itu lebih penting. Karena Aska itu ngotot mau ikut dengan Om Deddy karena Aska takut pesawat yang dinaiki Om Deddy itu terjatuh. Jadi intinya Aska kalau terjatuh ya ingin jatuh bareng gitu sob. Jadi susah senang ingin bareng dengan ayahnya. Jadi kalau jatuh ya Aska jatuh bareng sob. Kan nggak mau ketika Aska di rumah, ketika Om Deddy naik pesawat lalu jatuh pesawatnya, Aska akan sangat sedih sob. Kata Om Deddy, tidak ada cukupnya ketika kita berusaha. Maka dari itu kita mesti bersyukur. Om Deddy pernah merasakan hampir mati 3-4 kali dalam melakukan sulapnya. Karena yang namanya penonton sudah dikasih hal yang spektakuler, pasti ingin lebih lagi sob. Hingga membuat seorang pesulap itu harus melakukan yang semakin luar biasa di mata mereka. Nah sob, bicara soal Aska, Om Deddy ini membebaskan Aska ini untuk mengetahui hal-hal yang menimbulkan penasaran pada dirinya. Dengan catatan, beliau mendampingi anaknya sehingga anaknya mudah untuk bertanya kepada beliau. Cara ini memang lebih efektif daripada mengekang dan melarang anak. Iya. Hasilnya terlihat sob. Saat lulus di bangku SD, Aska berhasil menjadi lulusan yang terbaik. Aska juga bisa menciptakan karya yang sangat membanggakan, yaitu Story of My Life, #Aska Corbuzier. Pensiun dari pesulap ternyata juga menjadikan Om Deddy Corbuzier sebagai orang yang produktif. Karena Om Deddy Corbuzier mulai meranjak karir sebagai seorang penulis. Pertama berbagi kisah tentang OCD, yang dimana dietnya beliau itu dengan berpuasa sob.
buku tersebut laku di pasaran. Dan juga Om Deddy mengeluarkan buku tentang YouTube untuk para YouTuber. Setelah merasa cukup puas di dunia sulapnya, Om Deddy Corbuzier akhirnya menjadi seorang presenter, dan juga Om Deddy Corbuzier menjadi seorang YouTuber. Ia bahkan menggagas sebuah ajang untuk mencari bakat-bakat di tanah air dalam bidang sulap. Deddy bahkan berhasil menemukan pesulap-pesulap penerusnya yang kerap menghiasi layar kaca. Tak berhenti di situ, sob. Om Deddy juga merambah sebagai seorang YouTuber atau seorang influencer. Video YouTube-nya selalu panen dengan views, dengan motif, ya. Pada saat itu temanya adalah motif. Lalu sekarang itu kalau tidak salah podcast, dan memiliki subscriber pada saat ini 8,73 miliar. Punya YouTube yang benar Om Deddy Corbuzier saja, tapi punya juga YouTube OCD. Channel itu yang isinya ada No Agus No Party. Subscribernya mencapai 485k pada saat ini. Kalau saya sih yakin subscriber Om Deddy akan terus bertambah dan akan terus berkembang YouTube-nya. Diperkirakan Om Deddy mendapatkan pendapatan dari YouTube kira-kira ratusan sampai miliaran rupiah, sob, dari monetisasi YouTube. Bahkan saat ini di bulan Ramadan, Om Deddy mengisi acara Jendela Ramadan Indonesia. Oke, sob, Om Deddy membuktikan bahwa tidak ada suatu hal yang tidak mungkin untuk mencapai hidup ini selama kita mau berusaha keras dan pantang menyerah. Itu yang disebut dengan proses sama dengan hasil. Itulah kisah yang sangat menginspiratif dari Om Deddy Corbuzier. Dengan ketekunan yang pantang menyerah dan sayang kepada keluarga, menjadikan kita yang membawa kita akan kesuksesan. Terima kasih Sobat TK TV. Jangan lupa subscribe and share channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di kuping Anda, di hati Anda, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.